Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15. Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan guru di lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang telah memilih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial, sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri, dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kesempatan untuk bertemu Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Bumi Nowaryati, Ketua MKKS Kabupaten Merdeka Selatan, juga Ibu Mahana SPDI. Dalam hal ini beliau juga adalah kepala sekolahnya, karena dalam seminggu kemarin kita ada Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan, ada beberapa pengantar yang perlu saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sabar yang sudah luar biasa. Kemarin kami pukul 12 sudah jemputan, sampai ke Baru, keluar Sababilah pukul 14, jam 2. Ternyata malam sampai di Kelanis, pakai kelompok ke sini, dan terus terang ini adalah perjalanan pertama saya dengan Ibu Ana menuju ke RI. Kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka pada tahun 2023, mulai dari awal tahun anggaran. Sebenarnya tahun ini mulai, tapi karena tahun anggaran dimulai 2023, mereka Ibu Norhana melaksanakan kurikulum Merdeka secara penuh itu mulai tahun 2023, dan selamat juga untuk kita semua, mudah-mudahan nanti akan menyusul. Dan kemarin tahun 2024 itu kita semua melaksanakan kurikulum Merdeka. Saya dengan Pak Sabar itu ada melaksanakan 2 kegiatan, yaitu kegiatan perencanaan berbasis data ini dengan turun ke sekolah. Baik, kita akan masuk alur episode 15 dan 19 implementasi kurikulum Merdeka. Kalau episode 17 itu lain keamanan kita bicarakan, karena untuk episode 17 itu berkaitan dengan revitalisasi bahasa. Untuk tahun depan PJJ gitu, tapi tanpa ada esensi yang jelas. Di dalam kurikulum Merdeka itu ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Jadi di dalam kurikulum Merdeka terbagi lagi menjadi 3 pilihan. Ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Di dalam kurikulum Merdeka ada 2 sasaran. Sasaran yang pertama adalah peserta didik, dan sasaran yang kedua adalah guru. 2013 dengan Merdeka, misalnya dalam hal pembelajaran, misalnya kalau sekarang ini kan ada kata-kata modul ajar. Teman-teman mungkin banyak yang bingung modul ajar itu apakah cuma yang di bagian yang RPP-nya aja, atau misalnya ditambah dengan DLKPP-nya, atau dengan hal yang lain. Itu yang pertama. Kemudian untuk rapot misalnya mungkin bingung. Dusun Selatan itu ada 22, sehingga kami bagi jadi 2 hari kegiatan. Nah, jadi hari ini adalah terakhir tugas kami, amanah kami yang kami salurkan kepada Bapak Ibu, bahwa tahun 2023 nanti sekolah
ini menyusun anggaran kerjanya itu harus sesuai dari data profil pendidikan. Setidaknya Bapak Ibu tahu alurnya. Silakan nanti pada saat Bapak Ibu kembali ke satuan pendidikannya, kumpulkan seluruh dewan guru termasuk komite untuk menganalisis, identifikasi, dan tersusunlah program-program yang Bapak Ibu anggarkan di tahun 2023 nanti. Sudah membuka profilnya? Sudah terbuka semuanya seperti tampilan seperti ini? Ya. Sekarang begini Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke analisis dan identifikasi, saya memperkenalkan dulu sedikit, meskipun tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Nge, bahwa profil pendidikan kita ini hasil dari anak-anak menjawab literasi, numerasi, dan survei karakter ya. Setelah itu kita dewan guru juga ada ya, survei lingkungan belajar, dan hasilnya ini. Ya. Kerangka kurikulum merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar, kurikulum merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan, dan mewujudkan Merdeka Belajar. Ini di titik 4 buka Pak. Ini titik 4 dengan titik 8. Ini titik 4. Nah, waspada. Ini kelompok iklim keamanan kelompok 4. Buka file yang Ibu kasih contoh tadi. Buka kelompok 4. Ini cara pengisiannya. Tadi kan sudah saya bagikan. Ada yang sudah di print. Ini tinggal Ibu memilih. Profil kami juga warna kuning, waspada di situ. Nah, itu bukan waspada iklim keamanan ya, yang waspada. Karakter di sini kami 50% masih di bawah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, cara pengisiannya di sini. Ini dari kelompok 1 membahas masalah literasi. A.1 indikasi masalah. A.1 kemampuan literasi. Kurung buka, kurang dari 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Tutup. Sehingga berakibatkan mungkin nilai tadi kan literasinya itu rendah. Ya. Terima kasih Ibu Nurhana. Mohon maaf, ternyata tugas saya ini dari kemarin-kemarin khusus jadi komentator. Baik, begini, tidak keliru memang untuk benahi 4 untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi kawan-kawan kita guru, tidak salah. Namun apabila ikut NGMP, melibatkan guru aktif mengikuti kegiatan NGMP dan MKS, kalau guru tidak ikut MKS, melibatkan guru aktif mengikuti kegiatan NGMP, itu boleh saja. Hanya nanti tadi kan kalau mencapai kelompok pun juga kalian bisa seumpamanya selain dari benah 4, kalian bisa menambahkan benahi 1 melalui IMM tadi kan. Nah, tetapi kata ibunya tadi lewat MGMP musyawarah guru di sekolah itu bisa. Artinya berbagi yang menguasai bisa ya. Masalahnya adalah kesejahteraan fisiologis murid, kesejahteraan fisiologis guru. Dari nama indikatornya yaitu iklim keamanan sekolah. Status indikator prioritasnya yaitu P1.
kasus di lingkungan sekolah. Refleksi akar masalah di titik 4.1 tidak nyaman lah gitu di sekolah. Kemudian ada hukuman fisik untuk peserta didik. Kalau hanya kita menyusun tata tertib saja, itu tidak akan menjawab keseluruhan permasalahan kita. Jadi usul kami itu masuk di benahi 9. Ya, yang Roots Day mana tadi? Benahi. Benahi 9 itu sekolah mengadopsi program Roots Day untuk pencegahan bullying berbasis sekolah. Jadi boleh menggunakan benahi 9. Dan untuk program rencana kerja tahunan itu boleh kita melakukan kayak ada Kemampuan numerasi di sana kebetulan merah, di sana ditulis kurang dari 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi, di mana refleksi akar masalahnya adalah A.2.4 kompetensi pada domain data dan ketidakpastian dalam kurung nilai indikator ini belum memiliki capaian pengukuran. 2.6 kompetensi menerapkan L2 nilai indikator ini belum memiliki capaian pengukuran. Kemudian refleksi pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan sekolah. adalah supervisi. Apakah nanti itu supervisi kelas atau supervisi akademik, nanti tergantung dari keperluan apa. Misalkan tadi supervisi kelas berarti arahnya ke manajemen kelas, pengelolaan kelas, pengukuran yang baik sesuai dengan materi ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari SMP Negeri 1 Jenemas. Kebetulan operator kami Bu Pak Perli Indra Kasir, tahu nanti yang bertugas mengetik dan bersama-sama mengerjakannya. Kami dari kelompok 3, bagiannya adalah karakter. Mendapat masa warna kuning menerapkannya identifikasi masalah Barangkali saya sepakat saja bahwa tapi hanya nanti di akar masalah kan itu sudah baik. Takutnya nanti kalau sudah baik-baik apa yang diperbaiki lagi gitu kalau sudah baik. Jadi kuning karena ya kuning, tetapi ada tambahan nanti mungkin di dalam kurung ada perlu dukungan. Ya, jadi karena kan tadi di identifikasi masalahnya sudah 50%, namun ini perlu dukungan. Jadi nanti untuk yang tadi yang 5 itu tadi nanti ditambah untuk perlu dukungan. Karena kan tadi sudah baik gitu ya, ada perlu dukungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.